Setiap manusia pasti pernah kehilangan. Ada kehilangan harta, ada kehilangan orang yang dicintai. Dan kebanyakan ketika kehilangan itu sesuatu yang terlihat, mereka akan cepat di dalam menanggapi, merasa bersedih. Walaupun yang hilang kadang sendal saja, karena kelihatan. Atau yang hilang sesuatu yang dicintai, maka juga akan merasakan itu. Kehilangan suara yang baru-baru ini mungkin juga sedih. Bahkan ada caleg sampai gila karena apa? Kehilangan harapan, putus asa. Tapi manusia ini kadang ada kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang sifatnya bukan materi, itu merasa tidak seperti kehilangan, bahkan dianggap biasa saja. Sehingga ada sebuah syair di dalam kitab Bahjatul Majalis, Imam Al-Hafidh Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi, beliau katakan, "Akhi, inna minar rijali bahimah." Wahai saudaraku, sesungguhnya di antara manusia, di antara lelaki itu ada binatang ternak, bahimah. Fi suratir rajulis sami'il mubsir, di dalam bentuk seorang lelaki yang mendengar dan melihat. Jadi ini sindiran cukup keras, dianggap seperti hewan. Seperti hewan. Kenapa? Fitonun likulli musibatin fi malihi. Dia cukup cerdas, tanggap, begitu rupa mencari apa penyebab musibah itu. Kalau musibah itu menimpa hartanya, wa idza yusabu bidinihi lam yash'ur. Tetapi ketika musibah itu menimpa agamanya, dia tidak merasa, seolah-olah tidak ada musibah kalau musibah itu menimpa agama. Tapi begitu musibah menimpa dunia, rugi bisnisnya atau apa, begitu luar biasanya cepat tanggap dia. Ini sikap yang kurang bagus. Dan ini sikap yang jauh dari sikapnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin cerita salah satu seorang sahabat Nabi, orang Ansor, namanya Sulaito. Kita mungkin jarang mendengar ini. Sulait, nggak bagus sepertinya namanya ya. Kayak orang-orang Banjar, apa Sulait itu apa artinya orang Banjar? Tesulait, tesumbalit kan? Lainnya apa? Tesulait itu apa? Keseleo ya. Ya, tapi ini orang Arab biasa itu. Diceritakan oleh Imam Abu Ubaid. Abu Ubaid ini seorang ulama, wafat tahun 224 Hijriah. Ada beliau nulis kitab judulnya Al-Amwal. Al-Amwal artinya harta. Membahas apa? Membahas tentang bagaimana pengaturan harta di dalam negara Islam. Secara syariat, negara ngatur harta itu bagaimana? Ada kitab Al-Amwal, tulisan Abu Ubaid. Ada kitab Al-Kharaj, tulisan Abu Yusuf. Ini ulama-ulama dahulu. Nah, beliau itu menceritakan dari Ibnu Sirin. Yang Ibnu Sirin itu berkata, "Aqta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansar." Rasulullah telah memberikan lahan kepada seseorang lelaki dari kalangan Ansor. Jadi orang rakyat yang tidak punya tanah mestinya diberi tanah, sehingga betul-betul jadi tanah air. Ada di belakang sepeda motor, Indonesia bukan tanah airku, tanah tidak punya air beli. Mestinya dikasih tanah itu. Yuqalu lahu Sulaito, yang lelaki tadi dipanggil dengan panggilan Sulait. Wa kana yadhkuru min fadlihi arda, dan adalah yuzkaru disebutkan
min fadlihi ardan. Itu tanah yang paling bagus, subur, tanah yang bagus. Qala fakana yakhruju ila ardihi tilka. Kemudian Sulaid ini diberi tanah oleh Nabi, beliau garap. Jadi bukan dianggurkan, bukan. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah itu, ya kalau diberi nikmat diberdayakan. Beliau garap. Fayuqimu bihal ayyam. Kemudian dia tinggal di tanah tersebut beberapa hari, menggarap tanah. Agak jauh dari Madinah, jadi garap beberapa hari. Tsumma yarji'u, kemudian dia kembali ke Madinah. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Sulaid ini, laqad nazala min ba'dika minal qur'ani kadza wa kadza. Sungguh Al-Qur'an itu turun setelah engkau pergi itu, ya, ayat ini dan ayat ini. Wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kadza wa kadza. Dan Rasulullah telah menetapkan dalam perkara ini dan perkara ini. Ada hadis Rasulullah. Sulaid ini merasa kelewatan, ya, tertinggal ikut majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fantalaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sulaid kemudian pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, inna hadzal arda allati aqta'taniha. Sesungguhnya tanah ini yang telah engkau berikan kepadaku, qad syaghalatni anka. Itu telah membuat aku sibuk daripada mengikuti engkau. Mulazamah dengan Rasul, sibuk ngurus tanah. Faqbilha, maka ambil ini minni dariku, ku kembalikan tanah ini. Fala hajatan li fi syai'in yusghiluni anka. Aku tidak perlu apa-apa, tidak perlu sesuatu yang membuat aku sibuk, ya, daripada ingin mulazamah dengan engkau. Faqabilahan Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu. Kemudian Nabi menerima kembali tanah yang diberikan kepada Sulaid ini. Ini beberapa sahabat itu begitu, ya. Ada pernah saya ceritakan kisah Rabi'ah bin Ka'ab, sama dikasih tanah tidak mau. Mau dipinjamkan Rasul tidak mau juga. Kenapa ini? Merasa kehilangan. Padahal kehilangan juga enggak, kan masih sempat itu belajar dari sahabat. Oh, Al-Quran turun ayat ini dan ini. Tapi merasa kehilangan kesempatan hadir bersama Nabi. Kalau zaman sekarang enggak, ketinggalan 1-2 kajian santai aja, ada aja YouTube-nya. Nanti melihat, padahal belum tentu juga menyimak. Ini kehilangan dalam urusan apa? Dalam urusan keutamaan dalam hal agama. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di tanggal ini, tanggal 3 Maret 1924, 100 tahun yang lalu itu umat Islam kehilangan apa Bapak dan Ibu sekalian? 3 Maret 1924 dihapuskannya khilafah Islamiyah Turki Utsmani. Oleh siapa? Oleh Mustafa Kamal. Ya, dia ini ya disokong oleh Inggris di belakangnya. Sebelumnya sudah ya banyak intrik di dalamnya, sehingga kemudian berhasillah yang disebarkan racun di tengah-tengah kaum muslimin, yakni racun masing-masing itu supaya memunculkan rasa kebangsaan masing-masing. Dan itu memang bisa dibaca, ada buku namanya The Root of Nationalism, akar-akar nasionalisme di dunia Islam. Masing-masing itu pada memberontak akhirnya. Yang orang Arab merasa Arabnya, orang Turki merasa Turkinya, dimunculkan kebencian. Sehingga akhirnya itu kaum muslimin pecah. Ujungnya ya,
ujungnya dihapus tanggal 3 Maret genap 100 tahun yang lalu. Pasca itu apa yang terjadi? Saking bencinya dengan orang-orang Arab itu sampai azan pun itu tidak mau pakai bahasa Arab. Kalau sekarang ini nggak ada kan orang azan pakai bahasa Banjar, bahasa ini. Kalau dulu di Turki ini sampai sekarang itu masih terasa ya, sekulerisasinya itu masih terasa. Masih banyak di sini ini. Kita pernah ke Turki tahun kemarin 2023 Januari, Desember Januari ke sana 5 hari melihat di daerah-daerah di Istanbul, di mana itu yang tempatnya Jalaluddin Rumi itu daerah Konya, ke Kapadokia itu kita hadir di masjidnya itu masih mending kita di sini jamaahnya itu pas musim dingin memang ya, pas musim dingin. Yang agak banyak itu di kota Busra namanya, Busra. Subuh masih banyak. Mereka kuliah subuh itu sebelum subuh. Ya, jadi pengajian itu sebelum subuh ceramah dulu. Jumatan itu diatur oleh negara. Jadi tek khutbahnya negara yang bikin di Turki itu. Cuma karena khotibnya kreatif, sebelum Jumatan ada diskusi dulu. Ya, kalau di sini kayak gitu kira-kira enggak cocok kalau lah. Sekarang hanya komat baru datang. Ya sudah komat baru datang. Jamaahnya banyak sedikit di Kapadokia itu kita datang ke sana. Subuh itu anjing banyak betul-betul kayak besar-besar kayak kambing itu. Kita antara takut dengan enggak ya karena banyak itu ikut ngantarkan kita ke masjid. Dan jamaahnya enggak paling sebaris 2 baris. Pakaian juga begitu di daerah apa itu Topkapi itu ya orang barat banyak datang. Pakaian buka aurat biasa, padahal musim dingin. Saya nggak bisa bayangkan kalau pas ke sana itu pas musim panas itu bisa banyak terbuka di sana. Baru kalau masuk di museum itu baru dikasih ada yang ngasih kerudung, masih ngasih ini dan seterusnya. Masih terasa sekarang itu. Dulu waktu Mustafa Kamal menghapuskan itu, ya lebih parah lagi. Azan ganti bahasa Turki, kemudian yang awalnya gereja, kemudian dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, kemudian jadi masjid, itu diubah jadi museum oleh Mustafa Kamal itu ya zaman setelah itulah yang kemudian barusan kemarin dijadikan masjid lagi. Yang banyak itu turisnya mau masuk itu banyak antriannya panjang. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi waktu itu dan kaum muslimin di Indonesia pun juga waktu itu merasa kehilangan. Ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah itu membentuk Komite Khilafah. Walaupun akhirnya nggak berhasil karena masing-masing itu masih kokoh dengan tadi kebangsaannya masing-masing. Apa yang hilang ketika institusi ini hilang? Yang hilang pertama adalah penerapan Islam. Penerapan Islam. Karena inti dari khilafah itu adalah pertama syariah. Dia ada karena untuk menegakkan hukum Allah Ta'ala. Sehingga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diangkat, ketika muncul gerakan orang-orang murtad, kemudian sebagian ada yang tidak murtad tapi tidak mau bayar zakat karena pembangkangan, beliau katakan, lau mana'uni iqalan, andai mereka itu menghalangi dariku anak onta zakat yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajahadtuhum ala man'ihi. Aku betul-betul akan memerangi mereka karena pembangkangan mereka itu. Satu hukum zakat saja mereka enggak mau. Dan betul-betul itu dilaksanakan oleh Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq.
Karena apa? Fungsi beliau itu diangkat sebagai kepala negara adalah untuk menerapkan Islam. Umar bin Khattab ketika itu menasihati Abu Bakar, ini musuh kita banyak. Ibarat hitungan logika itu tidak tepat, mengambil keputusan menjaga satu hukum, tapi yang terjadi adalah perang. Menjaga satu hukum, orang tidak mau bayar zakat, satu kabilah. Sementara yang nyata-nyata mereka memusuhi Madinah, menyerang Madinah itu banyak. Nyata-nyata murtad, ngaku nabi, itu banyak. Sehingga secara perhitungan mudorot. Kalau kaidah sekarang akhafud dororoin, itu kaidah sering dipakai, mengambil kemudorotan yang paling ringan. Ya biarin tidak bayar zakat, mereka masih mau sholat. Nasihat beberapa sahabat begitu. Apa kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Laqad inqata al-wahyu. Wahyu itu sudah terputus. Wa tammad din, dan agama ini sudah sempurna. Ayang kusu wa ana hayyun. Apakah agama ini akan berkurang sementara aku ini masih hidup? Dalam arti kata, beliau pertaruhkan, kalau aku masih hidup nggak bisa mereka itu mengurangi penerapan satu hukum Islam pun, meskipun itu hukum zakat. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, dan Allah berikan terbuka itu pikiran Umar. Betul ternyata apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Sikap itu bentuk dari apa? Bentuk ilham dari Allah Ta'ala. Andai kata itu dibiarin, yang lain-lain itu akan ikut. Pasti yang lain-lain akan ikut. Ada salah satu kitab Qawaidul Fiqhiyah, tulisan ulama Mesir, alumni Al-Azhar, Syekh Al-Azhar di sana. Ketika membahas kaidah mengambil kemudorotan yang paling ringan, beliau jelasin. Beliau kasih contoh tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat. Apa bapak ibu-ibu, hukuman orang yang meninggalkan sholat? Kalau ngaji fikih, keras itu hukumannya. 3 mazhab selain Imam Abu Hanifah itu hukumannya hukuman mati. Ya tentu tidak langsung dihukum mati, tapi disuruh, tidak mau sholat, suruh, resikonya ini hukuman mati. Ya, bedanya nanti kalau mazhab Imam Ahmad dianggap matinya di luar Islam, kalau mazhab Syafi'i masih dianggap muslim kalau tidak mengingkari kewajibannya, tapi sekedar malas tidak mau. Mazhab Hanafi apa hukumannya? Hukumannya hukuman penjara itu, sampai dia mau sholat atau seumur hidup. Tidak mau ya sudah, kerangkeng aja. Jadi berat. Nah ketika membahas ini di kitab tersebut dikatakan itu kan mudorot, betul ya, hukuman mati itu mudorot. Tetapi kata beliau, ya, membiarkan itu terjadi itu kemudorotan yang lebih besar. Kenapa? Karena orang akan melalaikan sholat, menggampang-gampangkannya. Kenapa itu kemudorotan yang lebih besar? Ya itu pasti dia celaka di akhirat itu, dibiarin. Apakah pantas seorang pemimpin itu membiarkan rakyatnya celaka di akhirat? Tahu betul ini tidak sholat, ini bahaya ini. Orang bunuh diri saja mestinya ditahan, apalagi ini mau dibiarin sukarela masuk neraka. Jadi ini sudut pandang yang berbeda ya, tentang melihat kemudorotan. Jadi itu kaidahnya justru mengambil kemudorotan yang paling ringan, yakni dengan menggunakan hukum syariat. Yang diambil Abu Bakar itu justru itu yang benar, dan Umar kemudian akhirnya menyadari itu. Ketika institusi ini tidak ada, maka kemudian hilang penerapan itu. Padahal apa? Penerapan hukum syariat, penerapan hukum-hukum dari kitabullah, itulah penyebab dari kemuliaan umat ini. Al-Quran itu kitab yang paling mulia.
diturunkan pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dibawa oleh malaikat yang paling mulia, paling kuat, malaikat Jibril. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang kemudian mengamalkan ini akan menjadi orang yang paling mulia. Allah tegaskan dalam surah Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kuturunkan kepada kalian kitab, yakni Al-Qur'an ini. Fihi dzikrukum. Di dalamnya ada dzikrukum ay syarafukum. Kemuliaan kalian ada di situ. Kalau kalian mau mengimani, menjalankannya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu mikir apa kemuliaan yang kita raih setelah kita tidak mau lagi pakai hukum-hukum syariat ini? Alasan macam-macam. Sebagaimana kata Ki Bagus Hadikusumo dulu waktu sidang di merumuskan dasar negara itu, hukum-hukum yang mau dipakai. Ketika kalangan sekuler mengatakan agama itu kan suci, nggak cocok untuk ngurus politik, ini nggak cocok, politik kotor, kata Ki Bagus Hadikusumo dibalik. Kalau tuan-tuan tidak mau diatur dengan aturan yang suci, apakah kira-kira tuan-tuan dan masyarakat itu mau diatur dengan aturan yang kotor? Kira-kira mau pilih yang mana? Aturan yang benar tidak mau, yang akhirnya dipungulinya terus karena aturan manusia tidak cocok, ubah aturannya. Sudah diubah tidak cocok lagi, ubah lagi, dibatalin, yang batalin dipecat, ganti yang cocok. Ya itulah manusia. Tapi kalau hukum Allah Ta'ala sudah jelas, mau ubah gimana? Ya bisa. Allah tidak punya kepentingan. Palingnya sekarang ini bukan mengubah, dikatakan itu hukum sudah kuno, tidak berlaku dan seterusnya. Ini hal pertama ya, ketika institusi khilafah ini tidak ada, yang hilang itu adalah penerapan hukum Islam. Hukum-hukum Allah itu tidak dipandang. Kalaupun itu ada diberlakukan, harus izin kepada manusia, harus ditatapkan dulu. Kalau tidak berlaku. Jadi Allah itu mau menyuruh harus izin kepada dewan dan sebagainya. Ini yang mestinya jadi perhatian kita. Sesuatu yang hilang 100 tahun ini. Ada yang mengatakan, oh itu kan sudah memang ketentuan Allah, takdirnya Allah begitu. Ya betul, takdir itu begitu, ketentuan Allah begitu. Nabi sendiri mengatakan ya di dalam Mu'jamul Kabir Imam At-Tabarani, hadis Mu'adz bin Jabal, ala innal kitaba was sultana sayaftariqan. Ingatlah bahwasanya Alkitab dan kekuasaan itu akan berpisah nanti. Ini bentuk apa? Nubuwah. Rasul bisa atas izin Allah melihat masa depan. Kelak itu Al-Quran dengan kekuasaan akan berpisah. Sebagian orang mengatakan, ya kalau begitu kan begini sudah bagus. Sudah bagus. Tapi Rasulullah kemudian katakan, lanjutannya itu fala tufariqul kitab. Kalau itu berpisah, kalian jangan berpisah dengan Alkitab. Ya, kalau bercerai, ikuti Alkitab. Dalam hadis yang cukup panjang. Juga ada isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hilangnya penerapan Islam ini akan diikuti hilangnya sedikit demi sedikit hukum-hukum Islam, bahkan sampai sholat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, latung qadonna ural Islam urwatan, akan rusak, akan hilang ural Islam. Maknanya adalah faraiduhu wa awamiruh, kewajiban-kewajiban dalam Islam, perintah-perintah dalam Islam itu akan hilang satu persatu.
Fakullamang taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Setiap satu hukum, satu urwah, satu tali, satu buhul, satu simpul itu hilang, rusak, maka manusia akan mengambil, memegang tali yang lain. Jadi tidak kemudian dikembalikan, tidak, berpegang kepada yang lain. Wa awwaluhunna naqdan al-hukm, kata Rasulullah, yang pertama rusak, hilang itu adalah al-hukm. Yakni apa? Yakni adalah adamul hukum bi syar'illah, tidak mau berhukum pakai syariat Allah. Itu pertama. Wa akhiruhunna as-shalah, yang terakhir adalah sholat. Yang terakhir sholat. Artinya apa? Kalau masalah pemerintahan, masalah hukum tidak mau pakai syariat, artinya apa? Hukum Islam lama-lama hilang, sampai akhirnya sholat pun itu menjadi banyak diabaikan oleh kaum muslimin, dan tidak ada yang merasa itu bermasalah. Tidak ada yang merasa bermasalah. Problem negara ini bukan orang Islam banyak tidak sholat, tidak dianggap masalah. Bahkan bukan hanya negara, sekup pendidikan pun seperti itu. Mohon maaf, mohon maaf, tidak pernah dibahas rapat dewan guru itu. Ini naik enggak, ini oh ini enggak sholat, enggak. Bahkan tidak dicek. Kita karena sebagai guru itu ya, kita ngajar matematik, jadi agak kurang gimana itu ya. Kita tahu kondisi anak itu, kadang datang telat atau enggak ngerjakan PR. Pertanyaannya bukan enggak ngerjakan PR ya. Kalau telat kita tanya, sudah subuh belum, bangun jam berapa? Banyak itu yang tidak sholat itu, belum katanya. Tapi untungnya jujur. Meskipun tidak sholat jujur ya, belum. Saya di satu kelas, siapa yang belum subuh saya bilang. Dan banyak itu. Itu di bawah, itu madrasah itu begitu. Coba sampean yang guru nanti cek itu. Dan bukan hanya itu, di universitas yang Islam juga sama. Ada rekan dosen itu, begitu juga. Akhirnya disuruh sholatlah ya, belum sholat sudah dipoto dari belakang beberapa soft. Artinya apa ini ya, itu cuma apa, enggak tiap hari kita lakukan. Ini mestinya kita sampaikan ya, ini tugas orang tua ya, tugas orang tua sampai ke masyarakat, sampai ke negara. Ini mestinya menyelamatkanlah generasi ke depan ini. Jadi tanpa penerapan Islam, hukum seperti sholat pun itu hilang penerapannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga oleh Al-Hakim yang beliau sahihkan, juga Al-Haythami di dalam Majma'uz Zawaid mengatakan rijaluhu rijalus sahih. Syekh Al-Albani juga mensahihkannya. Syuaib Al-Arnaud mengatakan isnaduhu hasan. Jadi ini riwayat yang bisa diterima. Perkara itu kalau penerapan hilang, penerapan Islam itu dibiarin hilang, hukum sholat pun kita tidak bisa pegang lagi kelak. Dibiarin hilang. Puasa makinnya lagi, sholat itu nggak susah. Apalagi sekarang masjid juga dingin ya, banyak AC-nya. Mestinya sholat kan seneng kan, panas ya, sholat ke sini. Yang kata Nabi kepada Bilal, arihna ya Bilal as-sholah, istirahat kami wahai Bilal, sholat. Nggak ada AC-nya itu. Sekarang kalau kita di luar panas-panas, ngadem di masjid bisa. Betul-betul istirahat, sholat, bisa lebih tenang, lebih khusyuk, insya Allah mestinya begitu. Tapi kenapa enggak? Di masjid gelisah. Ya Allah. Ini yang pertama ya, hilang penerapan Islam itu. Kalaupun mau menerapkan itu harus disetujui manusia dulu. Ya Allah, Allah letakkan di bawah manusia.
Yang kedua yang hilang itu adalah adanya pelindung, junnah dalam bahasa Rasulullah. Al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqaa bih. Imam, kepala negara itu adalah junnah. Junnah maknanya perisai, pelindung. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam penjelasan hadis ini, li'annahu yamna'ul aduwa min adzal muslimin. Rasul katakan dalam Sahih Muslim ini, kepala negara itu adalah perisai karena dia itu melindungi kaum muslimin dari gangguan musuh. Ini fungsi junnah itu begitu, melindungi umat Islam dari gangguan musuh. Wa yamna'un nasa ba'dahum min ba'din, melindungi rakyat agar saling tidak menzalimi. Jadi yang kuat tidak bisa menzalimi yang lemah dari rakyat. Wa yahmi baydatal Islam, melindungi kemurnian Islam, fungsi negara itu. Wa yattaqihin nasu, dan agar manusia takut, khawatir kalau melanggar Islam. Wa yakhafuna sabwahu, akan segan dengan adanya aturan tadi itu. Kalau tidak ada yang seperti ini, jangankan hukum syariat ya, pakai helm saja kira-kira tidak ada yang tidak bisa jalan itu. Karena ada razia, ada denda, itu baru orang bisa disiplin pakai helm. Kalau tidak kira-kira banyak tidak pakai. Ya. Fungsi kepala negara itu pelindung, dan ini betul-betul dilaksanakan oleh sejak masa Rasulullah ya, sampai kemudian para khalifah setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian orang kafir Quraisy itu memprovokasi Bani Bakar untuk menyerang Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini kaum muslimin, satu suku, ikut di dalam grupnya Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Ada Amr bin Salim selamat datang kepada Rasulullah di Madinah, selamat dari pembantaian di Lembah Watir saat mereka sedang sholat tahajud, diserang oleh Bani Bakar, dibunuhi. Tidak banyak, waktu itu tidak banyak yang mati. Kita bisa bandingkan dengan korban Palestina sekarang. Datang kepada Rasulullah, ada syair yang diungkap oleh Amr bin Salim. Kemudian Rasulullah katakan, nusirta ya Amr bin Salim, engkau pasti ditolong wahai Amr bin Salim, pasti engkau ditolong. Beliau kemudian apa? Betul-betul menolong. Tidak seperti mungkin beberapa negara tetangga di Palestina itu, maunya nolong tapi sekedar retorika. Berapa itu? Puluhan ribu itu sudah anak-anak yang wafat itu. Ada yang kelaparan, ya Allah, kita melihat jenazahnya yang mukanya sudah kayak tulang kena ini, tulang kebungkus kulit. Rasa ingin tertangis juga melihat itu. Sampai di Rafah itu sudah pinggiran Mesir, tempat pengungsian, masih juga diserang. Di rumah sakit diserang, ambulan banyak, tinggal sisa 6 katanya. Dari untuk menginikan 2 jutaan orang itu 6 biji aja ambulannya. Dan itu ya bantuan makanan juga begitu. Ada yang dilempar aja dari pesawat, jatuh, cari tepung di situ. Sementara Mesir malah membangun itu tembok di situ, Rafah. Fungsi junnahnya tidak ada kaum muslimin. Bandingkan dengan apa dulu ya, Rasulullah tidak sebanyak ini kasusnya. Beliau kemudian mobilisir pasukan di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Tidak peduli panas, tidak peduli apa, berangkat itu 10.000 pasukan
Mertua beliau Abu Sufyan datang meminta melobi supaya tetaplah perjanjian damai ini dijalankan. Beliau tidak terima. Sampai kemudian minta bantuan Umar. Umar katakan, demi Allah seandainya aku tidak punya senjata, cuma ada tanah debu ini untuk memerangi kalian, ku perangi kalian. Akhirnya apa yang Allah janjikan Allah berikan. Dibuka Makkah itu pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah. Saat kaum muslimin berpuasa. Sebagian memang dibolehkan berbuka bagi yang enggak kuat. Tapi Rasulullah support, man shoma yauman fi sabilillah ba'adahullahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa yang dia puasa satu hari di jalan Allah sambil berjihad, Allah jauhkan dirinya, wajahnya dari neraka 70 tahun. Sehingga sahabat yang kuat dia sambil puasa. Yang enggak kuat kira-kira menghadapi musuh lemah, ya mereka berbuka. Allah berikan kemenangan. Pasca beliau juga sama itu. Kita lihat misalnya saat kekhilafan Turki Utsmani, tahun berapa itu? Tahun 1556 ya, saat Indonesia dapat musuh di Belanda itu juga mengirimkan bantuan ya, dengan mengirim pasukan, senjata dan teknisi. Tahun 1556, abad ke-18, bukan hanya kepada kaum muslimin, Amerika waktu itu mengucapkan terima kasih kepada kekhalifahan Turki Utsmani karena apa? Bantuan pangan. Ya, saat Amerika perang dengan Inggris, mereka terkena kelaparan, dikasih bantuan pangan. Ada keluarga Yunani yang di Rusia itu mereka tidak sejahtera, ngungsi ke wilayah kaum muslimin, dikasih support. Ya, ini fungsi apa? Fungsi pelindung itu begitu. Dan pelindung Palestina selama kekhilafan masih ada, mereka melobi bahkan sekedar ingin membeli tanah, itu ditolak oleh Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani. Sampean bisa baca di dalam kitab Sohwatur Rajul Al-Marid. Ya, situ banyak bagaimana upaya orang-orang Yahudi Israel itu untuk mereka bisa mendirikan negara di Palestina. Bolak-balik mengirim surat, mendatangi, ingin memberikan apa? Bantuan kepada Khalifah Abdul Hamid. Tapi Khalifah kemudian mengirim surat, tidak mau menghadapi. Beliau katakan, insahu ad-doktor Hirsch bi alla yattakhidha khutuwat jadidah fi hadzal mawdu'. Beritahu itu Dr. Hirsch itu agar enggak mengambil langkah-langkah lagi untuk urusan mau dapat tanah di Palestina. Ada suratnya itu di kitab itu. Kemudian katakan kepada dia, selama aku masih hidup, ya sejengkal pun tanah itu tidak bisa mereka kuasai. Kemudian di antara suratnya itu, fa'idza muzziqat daulatul khilafah yauman fa innahum yastati'una an dzaka ay ya'khudhu Filastin bila tsamanin. Ketika khilafah ini nanti runtuh, mereka bisa ngambil Palestina itu tidak pakai harga ya. Tapi kalau aku masih hidup tidak bisa, khilafah masih ada, tidak bisa ya. Akhirnya memang tahun 1908 beliau ini ya banyak intrik ya, dilengserkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang hilang dari kita. Mudah-mudahan generasi ke depan ini bagaimana yang perlu kita lakukan, ya siapkan generasi 2045 ini Indonesia menjadi negara yang apa? Generasi emas ya, dengan India. Ada majalah Forbes itu yang analisanya begitu. Usia produktif 2045 penduduk Indonesia rata-rata 33 tahunan usia penduduk ini. Di situs yang lain mengatakan 70% penduduk Indonesia ini berusia muda. Sementara Eropa ini sudah tua-tua orangnya. Sebagian masih anak-anak rata-ratanya itu.
Yang kalau kita lihat ini berarti anak-anak usia SMP sekarang, SD SMP ini dipersiapkan betul-betul, jadikan mereka ini orang-orang yang punya akhlak seperti Rasulullah dan para sahabat, yang mereka itu begitu kuat memegang hukum-hukum Allah Ta'ala, dan itu dijadikan sebagai visi dan misi kehidupan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan memandang untung dan rugi itu adalah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, itulah yang untung. Apapun yang Allah tidak ridho itulah kerugian terbesar. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita. Allah lahirkan dari sampean seberataan kita semuanya generasi yang memang membawa kebangkitan kepada umat Islam ini.